Selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini diproduksi dan dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dan sesuai dengan momentum di bulan Agustus, yakni peringatan 75 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan refleksi mengenai keberadaan senjata nuklir di masa kontemporer. Hari ini host podcast ini adalah saya sendiri, Yunizar Adiputra, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Hari ini saya bersama dengan Pak Muhadi Sugiono yang juga dosen di Departemen HI UGM, sekaligus juga campaigner Indonesia untuk International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Episode kali ini juga spesial karena kita menyelenggarakan ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 75 tahun Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan ICRC Indonesia, International Committee of the Red Cross Indonesia. Termasuk dalam kegiatan ini juga adalah pameran foto virtual, kampanye media sosial, dan juga webinar. Pak Muhadi, apa kabar? Baik, Yud. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. 75 tahun yang lalu, Pak Muhadi, di Hiroshima dan Nagasaki, ada ratusan ribu orang yang meninggal akibat ledakan bom atom yang dikirim oleh Amerika Serikat di akhir Perang Dunia Kedua. Dan selain ratusan ribu yang langsung meninggal akibat ledakan, juga terdapat lebih banyak lagi korban yang mendapat dampak jangka panjang radiasi akibat ledakan bom atom itu. Dan Hiroshima dan Nagasaki ini sampai hari ini masih satu-satunya peristiwa di mana bom nuklir itu digunakan dalam situasi perang. Hari ini kita masih punya sekitar 14.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia, tersebar di 9 negara. Ada Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Cina, Inggris, kemudian ada India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Banyak di antara senjata ini juga masih dalam status siaga, yang artinya dia bisa diluncurkan dalam hitungan jam jika tidak menit. Dengan konteks seperti ini, 75 tahun sejak pengeboman ini, bagaimana Pak Muhadi memaknai signifikansi peristiwa ini? Apa yang bisa kita petik sebetulnya dari peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang seperti kamu sampaikan tadi, skala kerusakan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir atau yang dulu dikenal dengan bom atom itu sangat luar biasa, baik dalam bentuk kematian, kerusakan fisik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak ikutan yang lebih panjang jangka waktunya, misalkan radiasi, kemudian dampaknya pada kesehatan dan sebagainya yang sampai sekarang masih diderita oleh para survivor, para penyintas dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oleh karena itu peringatan 75 tahun ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu seharusnya membukakan pikiran kita bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah setelah 75 tahun ya pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima itu, kita masih hidup di bawah bayang-bayang senjata nuklir itu. Ada hampir 15.000 hulu ledak yang dimiliki oleh negara-negara pemilik senjata nuklir, baik yang berada dalam kategori legal, yakni negara-negara yang memang boleh memiliki senjata nuklir berdasarkan Non-Proliferation Treaty, atau negara yang tidak dalam kategori itu gitu ya, yang di luar 5 negara anggota tetap dalam kategori PBB. Nah, artinya peringatan yang kita lakukan saat ini itu harusnya menjadikan kita semakin sadar. Sudah 75 tahun ya yang lalu kita dihadapkan pada situasi kemanusiaan luar biasa akibat senjata nuklir itu, dan sekarang kita masih memiliki potensi untuk
menghadapi kehancuran yang sama kalau senjata nuklir itu digunakan. Apalagi meskipun mungkin secara fisik tidak sebesar senjata nuklir waktu itu, tetapi kapasitas ledaknya juga semakin meningkat dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya. Senjata nuklir ini kan biasanya ini Pak ditempatkan atau dianggap sebagai senjata yang kurang lebih bisa menjamin terjadinya perdamaian, artinya tidak menimbulkan perang besar, dan bahkan di era perang dingin kan sering dikatakan senjata nuklir ini mencegah terjadinya perang dunia ketiga antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet karena efek deterrence yang ditimbulkan. Dulu juga dikatakan bahwa, dan mungkin sampai hari ini ya di buku sejarah kita, bahwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu ditandai dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, seolah-olah bom atom yang dijatuhkan di dua kota itu memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan menyerahnya Jepang. Dan hari ini sudah banyak sejarawan yang mencoba untuk menyajikan sejarah alternatif dari apa yang terjadi di Agustus tahun 45 itu. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa sebetulnya menyerahnya Jepang itu bisa dikatakan inevitable ketika Uni Soviet juga sudah mulai masuk ke teater perang di Asia Pasifik. Sehingga bukan bomnya per se yang membuat Jepang menyerah. Nah, pandangan Bapak soal bagaimana persepsi bahwa senjata nuklir itu berkaitan langsung dengan pencegahan perang dan efek deterrence perdamaian seperti apa, Pak? Keberadaan senjata nuklir ini yang menurut saya menjadi sangat ironis ya. Senjata nuklir itu sampai sekarang bertahan 75 tahun ya sejak diledakkan itu, sampai sekarang masih bertahan karena ada yang meyakini senjata-senjata itu memang memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya perang gitu ya. Yang dikenal dengan terminologi deterrence itu kan ya. Nah, terminologi deterrence itu menggambarkan bagaimana dalam situasi di mana balasan itu akan bisa menghancurkan kita, maka kita tidak akan melakukan tindakan yang gegabah. Nah, oleh karena itu yang terjadi selama ini akibatnya adalah senjata nuklir menjadi sarana supaya masing-masing saling tidak berani menggunakan senjata itu. Nah, tetapi persoalannya senjata nuklir itu kan bisa diledakkan karena dia dijadikan senjata ya untuk menghancurkan lawan, tetapi juga senjata nuklir itu bisa diledakkan karena kesalahan teknis atau kelalaian. Dan sebenarnya di dalam sejarah ada banyak peristiwa yang menempatkan dunia itu hampir berada di dalam perang nuklir gitu ya. Meskipun tidak selalu terekspos, tetapi ada saat-saat di mana kita sebenarnya tanpa kita sadari sedang diancam oleh perang nuklir. Nah, ini yang sebenarnya menjadi ironis karena kita mengandalkan perang dengan payung yang sangat mengerikan gitu, yang sebenarnya bisa menghancurkan kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya perlu dipikirkan cara lain, apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk menjamin perdamaian selain di bawah bayang-bayang kehancuran bersama. Menarik sekali Pak, sebetulnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya juga sering mendengar cerita dulu di era Perang Dingin bagaimana near misses ya istilahnya kalau di akademik itu, bahwa banyak peristiwa senjata nuklir hampir saja digunakan meskipun tidak intensional, tetapi seringkali terjadi karena kecelakaan, kelalaian, bahkan juga ada beberapa kasus itu terjadi karena mispersepsi, misalnya radar yang secara keliru menangkap ada serangan dari Uni Soviet, ternyata itu kekeliruan radar. Bahkan yang terakhir ini di Hawaii itu sempat ada ini Pak, sempat ada peringatan adanya rudal nuklir yang dikirim oleh Korea Utara yang ternyata setelah itu baru diketahui bahwa itu adalah kesalahan. Jadi memang sebetulnya sangat prekarius ya Pak, sangat rentan sekali senjata ini, apalagi kalau dengan daya destruktif yang sangat besar ini untuk bisa secara intensional maupun non intensional itu digunakan. Nah, sejak dulu sebenarnya sejak 45 Hiroshima, ketika pertama kali staf ICRC datang ke Hiroshima untuk melihat efek dari ledakan bom atom itu, mereka sudah berkesimpulan bahwa ini bom yang sangat besar dampak kemanusiaannya dan perlu ada upaya untuk mengatur dan
larang senjata ini. Bahkan di PBB itu resolusi pertamanya terkait dengan bagaimana cara mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir ya, disarmamen dan segala macam. Jadi sebetulnya kesadaran akan bahaya dari senjata ini dan upaya harus mengeliminasinya sudah ada sejak awal. Tapi kita juga tahu tahun 50-an, tahun 80-an gerakan perdamaian di seluruh dunia juga tumbuh pesat Pak ya. Di tahun 80-an ada demonstrasi besar di New York yang kemudian sangat fenomenal itu, yang menuntut adanya perlucutan senjata juga sangat kuat. Di tengah banyak sebetulnya kesadaran dari masyarakat global mengenai bahayanya senjata ini dan dampak kemanusiaannya, mengapa menurut Pak Muhadi ini bisa terjadi? Kenapa negara-negara pemilik senjata nuklir bisa bertahan terus menggunakan atau meretain their possession terhadap senjata ini sampai hari 75 tahun Pak sejak tragedi kemanusiaan? Menurut Bapak apa sebabnya? Selain keyakinan terhadap mekanisme deterrence tadi ya, jangan juga dilupakan bahwa senjata nuklir itu memiliki dimensi psikologis yang sangat luar biasa. Dia sebagai senjata politis gitu ya. Karena terkait dengan senjata nuklir itu, rezim internasional memberikan privilege kepada negara-negara tertentu untuk memiliki senjata nuklir gitu. Sehingga dengan asumsi itu, maka memiliki senjata nuklir itu menjadikan sebuah negara memiliki status yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada semacam apartheidisme di dalam rezim nuklir itu. Nah, oleh karena itu kita lihat di satu sisi negara-negara pemilik senjata nuklir sangat getol mencegah negara-negara di luar pemilik senjata nuklir itu untuk mengembangkan senjata nuklir, tapi mereka sendiri tidak punya niatan baik ya untuk menghapuskan senjata nuklirnya. Nah, kalau ada negosiasi perundingan persenjataan seperti dulu di antara Amerika dengan Uni Soviet, kemudian antara Amerika dengan Rusia, yang dilakukan bukan dengan proyeksi untuk menghapuskan senjata nuklir, tetapi menciptakan parity kan, keseimbangan di antara mereka. Jadi kalau dikurangi ya kurangnya seberapa, kalau dipertahankan ya dipertahankan seberapa. Jadi tidak ada visi menghapuskan, tetapi sebaliknya hanya menjadikan mekanisme deterrence itu betul-betul seolah-olah bekerja. Jadi memang bukan diniatkan untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir, tapi menjaga keseimbangan yang biasa disebut doktrin ini Pak ya, Mutually Assured Destruction. MAD yang sangat terkenal, sudah seperti hukum dalam hubungan internasional ya, seolah-olah kalau dua negara itu punya kemampuan destruktif yang besar, ya mereka tidak mungkin saling menghancurkan satu sama lain. Menarik sekali Pak. Nah, sebetulnya dengan berakhirnya Perang Dingin, banyak orang berharap ya Pak ya, waktu itu apakah ini adalah awal dari perlucutan senjata yang lebih besar, termasuk juga senjata nuklir, karena juga dua senjata pemusnah massal yang lain pun sudah dilarang gitu ya. Ada Biological Weapons Convention dan juga Chemical Weapons Convention, yang mana tinggal menyisakan senjata nuklir sebagai satu-satunya senjata pemusnah massal yang belum secara eksplisit dilarang oleh sebuah traktat. Harapan muncul setelah berakhirnya Perang Dingin, ada banyak upaya tahun 96-97, ada advisory opinion juga dari International Court of Justice bahwa senjata nuklir itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum humaniter, sampai juga akhirnya ini Pak, pidato Obama di Ceko kalau tidak keliru, di Praha, yang sangat fenomenal, Nobel Perdamaian itu ya. Yang menghasilkan Nobel Perdamaian itu, di situ dia berjanji untuk berupaya untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Tapi sampai hari ini sebetulnya kok janji itu malah hilang begitu saja. Apalagi tahun 2016 kita tahu Presiden Donald Trump naik ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat, di Rusia kita punya Vladimir Putin, di Cina kita punya Xi Jinping yang mulai mengkonsolidasi kekuatannya juga. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang saya mungkin menggunakan adjektif impulsif Pak ya dalam pengambilan keputusan, kemudian juga sangat personal dalam gaya pemimpin gitu, yang membuat dunia hari ini mungkin sangat berbeda dengan ketika Perang Dingin berakhir gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini Pak, politik internasional kontemporer, dan bagaimana melihat nuclear weapons in that equation? Yang jelas, sekarang ini senjata nuklir memang bukan senjata dalam artian yang orang bisa menggunakan dengan
dengan mudah. Tetapi bagaimana juga pemilikan senjata nuklir itu memiliki implikasi yang sangat besar secara politik gitu ya. Dengan adanya tadi yang saya sampaikan apartheidisme tadi, maka memiliki senjata nuklir itu menjadi privilege gitu ya. Bagi negara-negara kelima negara anggota itu. Nah, tetapi juga bagi negara lain sebenarnya senjata nuklir itu merupakan cara pintas untuk menghadapi dalam tanda petik musuh yang memiliki kemampuan militer yang lebih superior gitu. Nah, dalam kasus India Pakistan misalkan, bagi Pakistan karena kemampuan militernya yang lebih inferior dibandingkan dengan India, satu-satunya cara untuk mencapai paritas itu ya dengan senjata nuklir gitu ya. Dengan adanya senjata nuklir, maka senjata konvensional menjadi tidak ada maknanya sama sekali, imbalance di dalam conventional military weapons itu ya. Karena nuklir itu sudah mengatasi semuanya. Nah, oleh karena itu di luar 5 negara itu kan ada banyak negara yang memiliki senjata nuklir itu juga gitu. 4 kan berarti ada Israel, Pakistan, India dan Korea Utara, Pak. Korea Utara. Yang menarik sekarang adalah yang tadi kamu sebutkan, senjata nuklir di semua negara tentu saja merupakan sebuah privilege yang hanya diputuskan oleh pemimpin tertinggi. Ya. Nah, dalam hal ini presiden kalau di Amerika juga di Rusia. Nah, tergantung mekanisme mereka seperti apa. Tetapi kalau kita lihat di dalam siaran-siaran televisi gitu, kalau presiden Amerika pergi kan selalu ada satu orang yang membawa kopor itu yang menurut informasi itu adalah kode untuk peluncuran senjata nuklir. Nah, saya pernah membaca satu buku yang ternyata mekanisme untuk menggunakan senjata nuklir di Uni Soviet itu jauh lebih rumit daripada di Amerika. Gitu. Nah, di Amerika presiden membawa kemana-mana. Nah, di Rusia waktu Gorbachev dulu sempat disandra, maka akses ke senjata nuklir itu sebenarnya dikuasai oleh satu kelompok gitu. Tapi mereka tidak bisa memecahkan sandi itu. Jadi ada proses yang akhirnya tidak bisa berhasil diakses oleh siapapun gitu. Nah, apakah semua negara memiliki mekanisme seketat itu atau tidak, kita tidak tahu, tetapi cukup mengkhawatirkan juga dengan keberadaan para pemimpin yang sangat impulsif gitu, yang bahkan dalam retoriknya sendiri sudah sempat mengatakan akan menggunakan senjata nuklir gitu. Nah, ini kan artinya ancaman penggunaan senjata nuklir itu real gitu. Apalagi ditopang oleh pemimpin-pemimpin yang memang memiliki karakter menjadikan senjata nuklir itu sebagai mainan saja gitu, sebagai ancaman yang bisa dilakukan secara serius. Dan perkembangan yang lebih mengerikan adalah dikembangkannya senjata nuklir dengan kemampuan yang lebih terbatas, sehingga menjadikan senjata nuklir itu tidak lagi sebagai senjata deterrence, tapi seperti senjata konvensional saja untuk skala perang-perang terbatas. Tetapi skala terbatas pun yang namanya senjata nuklir itu juga dampaknya tidak bisa terbataskan. Menarik sekali, Pak. Jadi saya juga pernah baca bahwa di Amerika Serikat, menarik tadi yang Bapak sampaikan, otorisasi untuk menggunakan senjata nuklir itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Amerika Serikat. Jadi bayangkan kalau perang itu kan butuh persetujuan Kongres, tapi penggunaan senjata nuklir, karena dianggap biasanya penggunaan senjata nuklir ini kan pasti akan diperlukan di situasi yang genting, ketika ada rudal interkontinental yang sedang meluncur, sehingga Presiden tidak sempat berkonsultasi dengan Kongres, sehingga Presiden diberikan sole authority untuk mengotorisasi penggunaan senjata nuklir ini. Dan itu sangat berbahaya sekali, Pak. Di dalam situasi yang genting, hitungan menit, kita tidak tahu kondisi psikologis pemimpin ini seperti apa, dan sedikit informasi yang keliru saja bahkan bisa membuat senjata nuklir itu diluncurkan dan menewaskan puluhan juta orang. Karena memang senjata ini senjata yang didesain untuk membasmi atau memusnahkan kota-kota, ya, bukan instalasi militer secara spesifik. Jadi memang implikasinya besar sekali di era kontemporer ini. Apalagi kita juga perhatikan hari ini banyak ketegangan antara Amerika Serikat dengan Rusia, kemudian juga ada India, Pakistan, India dan Cina, Korea Utara dan Amerika Serikat, sehingga sangat rentan sekali sebetulnya penggunaan senjata ini hari ini. Nah, mungkin Pak Muhadi bisa cerita sedikit mengenai apa itu Treaty on the Prohibition
of Nuclear Weapons. Mungkin pendengar yang tidak terlalu mengikuti perkembangan isu senjata nuklir mungkin belum tahu apa ini treaty, karena tahun 2017 ada sebuah treaty yang diadopsi oleh lebih dari 120 negara yang intinya melakukan pelarangan total terhadap senjata nuklir. Mungkin Pak Muhadi bisa cerita prosesnya treaty ini dan apa maknanya treaty ini, Pak? Ya, selama ini rezim nuklir internasional itu diatur melalui yang namanya Nuclear Weapon Non-Proliferation Treaty yang dibangun dengan 3 pilar, yakni pertama non-proliferation, kemudian disarmament, dan nuclear for peaceful uses. Nah, asumsinya dengan tiga pilar itu, pertama negara-negara pada tahun 65 belum melakukan uji coba senjata nuklir tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Ya. Nah, mereka yang sudah melakukannya, yang kebetulan adalah 5 negara itu, boleh memiliki senjata nuklir, tetapi harus pelan-pelan akan menghapuskan senjata nuklir itu. Nah, yang ketiga, negara-negara yang tidak boleh mengembangkan senjata nuklir boleh menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Nah, dalam prosesnya setiap 5 tahun sekali NPT itu direview, bagaimana progresnya. Nah, sejauh ini review 5 tahunan ini tidak pernah menunjukkan perkembangan atau kemajuan yang sangat signifikan. Senjata nuklir tetap bertahan di sana, kalaupun toh ada pengurangan, itu seperti saya katakan tadi, fungsinya hanya sebagai balancing gitu ya, tetapi tidak pernah ada fungsi untuk menghapuskan senjata nuklir, dan itu sudah berlangsung sejak 67 sampai sekarang, berapa tahun itu ya, 30 tahunan kan. Nah, setiap 5 tahun sekali direview. Nah, tahun 2010 ada harapan karena negara-negara pemilik senjata nuklir memiliki komitmen untuk mengurangi senjata nuklirnya dan lama-lama akan menghapuskan, tetapi 2015 review conference 2015 mentah lagi, negara-negara mengalami kebuntuan untuk menghasilkan kesepakatan. Nah, artinya dengan rezim nuklir internasional seperti itu kita tidak bisa bermimpi saja tidak bisa, apalagi membayangkan kita akan punya dunia bebas senjata nuklir gitu. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian, tidak jelasan rezim nuklir internasional membawa kita ke arah dunia bebas senjata nuklir ini, ada upaya-upaya untuk mencari alternatif bagaimana gitu. Nah, belajar dari senjata-senjata yang lain, yang perlu dilakukan sekarang adalah menjadikan senjata nuklir itu ilegal dulu gitu. Memberi kerangka hukum dulu. Karena sekarang ini masih ada legal gap ya, apa itu namanya, jurang legal gitu. Kalau kita mau mendorong negara untuk menghapus senjata nuklir, kita nggak punya kerangka hukumnya gitu. Nah, oleh karena itu inisiatif yang awalnya didorong dengan inisiatif kemanusiaan itu memiliki tujuan untuk menghapuskan senjata nuklir dengan cara menjadikan senjata nuklir ilegal dulu. Dilarang dulu nanti baru akan bisa hilang. Nah, untuk bisa sampai kepada perjanjian pelarangan senjata nuklir ini juga butuh satu argumen untuk meyakinkan semua negara bahwa senjata nuklir itu sebenarnya bukan senjata gitu. Karena kalau namanya senjata itu kan harusnya bisa dikendalikan, bisa dibatasi dampaknya. Kalau senjata nuklir tidak. Oleh karena itu, senjata nuklir di dalam gerakan ini disebut sebagai ancaman kemanusiaan atau ancaman eksistensial. Karena penggunaan senjata nuklir itu berarti eksistensi kita yang diancam gitu ya. Eksistensi manusia yang diancam. Nah, oleh karena itu, di dalam upaya untuk mendorong pelarangan senjata nuklir itu, yang dibangun adalah pemahaman yang sangat berbeda tentang senjata nuklir. Senjata nuklir tidak lagi dimaknai sebagai senjata, tetapi senjata nuklir itu adalah ancaman kemanusiaan. Nah, dari sebuah proses yang berlangsung, yang secara praktis dilakukan mulai dengan konferensi-konferensi tentang humanitarian consequences of the nuclear weapons itu tahun 2013 sampai akhirnya 4 tahun kemudian gagasan untuk memiliki sebuah perjanjian internasional yang melarang senjata nuklir itu diadopsi oleh PBB tahun 2017 dan sekarang sudah ditandatangani oleh
lebih dari 80 negara dan kita tinggal menunggu beberapa negara lagi untuk bisa menjadi hukum internasional karena kita butuh 50 negara yang meratifikasinya. Artinya memang penggunaan argumen kemanusiaan ini cukup berbeda dengan cara negara-negara sebelumnya mendiskusikan senjata nuklir, Pak ya. Jadi ini alternatif diskurs untuk membicarakan senjata nuklir yang saya perhatikan juga appeal-nya bukan hanya kepada kemanusiaan, tapi appeal kepada science juga, evidence based, health implications dari detonasi, kemudian bagaimana deterrence bisa breakdown dan segala macam sehingga ancamannya bisa lebih real gitu, Pak. Sebenarnya sejak senjata atom digunakan, indikasi krisis kemanusiaan dihasilkan oleh senjata nuklir itu sudah sangat jelas kan? Seperti terlihat di Hiroshima dan Nagasaki itu. Tetapi argumen itu tidak pernah menjadi bagian di dalam wacana internasional sebagai kekuatan politik untuk mendorong perubahan. Nah, baru tahun 2010-an itu, 2013 ke atas itu menjadi betul-betul sebuah wacana yang digunakan untuk mengubah mindset gitu. Nah, sekarang ketika dorongan untuk memiliki perjanjian pelarangan senjata nuklir itu dibawa ke PBB, itu kan lebih dari 120 negara itu yang mendukungnya gitu. Jadi hanya minoritas saja yang tidak mendukung itu gitu ya. Jadi 122 kalau saya tidak salah ya. 122 mendukung, kemudian 1 menolak, 1 abstain ya. Gimana Bapak biasanya dulu sering menggunakan analogi perokok itu, Pak? Boleh diceritakan? Ya, dalam kasus ini seperti kita dalam satu kelompok ya. Kalau dalam satu kelompok misalkan ada 1 atau 2 orang yang merokok. Nah, sekarang siapa yang harus menentukan gitu? Apakah yang menentukan itu yang merokok? Oke, saya yang menentukan aturan kapan saya boleh merokok dan kapan saya tidak boleh merokok. Yang lain ngikuti yang tidak merokok itu. Nah, dunia ini juga seperti itu. Sekarang ini, apakah kita masih punya senjata nuklir atau tidak, selama ini sangat ditentukan oleh mereka yang punya senjata nuklir gitu. Yang tidak punya senjata nuklir ya ikut aja nasibnya gitu. Kalau mereka memutuskan menggunakan senjata nuklir, ya nasib kita lah, kita akan hancur. Tapi kalau mereka memutuskan tidak menggunakan senjata nuklir, ya kita ikut selamat gitu. Jadi nasib kita itu ditentukan oleh mereka. Nasib sekian banyak anggota umat manusia itu ditentukan oleh sekelompok kecil negara. Sehingga ini ya Pak, ya dalam kasus perokok harusnya yang tidak merokok yang mengatur keputusan itu kan. Dan dalam konteks senjata nuklir harusnya yang tidak punya senjata nuklir yang bisa membuat keputusan tanpa menunggu mereka untuk setuju, Pak ya. Nah, sejauh ini kan memang betul-betul yang memiliki senjata nuklir menentukan. Yang tadi saya sebutkan kan baru si Non-Proliferation Treaty saja. Sementara itu ada juga mekanisme lain meskipun tidak secara spesifik senjata nuklir, yakni Conference of Disarmament itu pun juga sangat ditentukan oleh negara-negara senjata nuklir. Dan sangat tidak demokratis juga, Pak, karena tidak semua negara ada di sana juga, Pak. Jadi memang ini forum-forum yang tidak secara real merefleksikan kondisi dunia. Nah, bagaimana peran Indonesia, Pak? Ini kan sudah ada TPNW nih, Pak, sebagai sarana kita untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Nah, sebagai orang Indonesia, tentu kita berharap pemerintah kita bisa turut. Karena kan Indonesia punya tanggung jawab sejarah kayaknya, Pak, ya. Dalam isu disarmament sebagai salah satu pionir dari gerakan non-blok juga, pilar-pilarnya soal dekolonisasi, development, dan disarmament, Pak, salah satunya. Bagaimana Bapak melihat sepak terjang Indonesia dan apa yang bisa kita harapkan dari Indonesia dalam konteks TPNW ini, Pak? Sebenarnya sebagian besar dalam sejarah Indonesia kita itu sangat mendorong terjadinya disarmament, termasuk senjata nuklir. Kita mungkin pernah punya mimpi ya zaman Soekarno itu untuk memiliki senjata nuklir, tapi itu pun kan zaman atau era di mana semua orang masih terkesima dengan senjata nuklir ya. Jadi sebagai cara pintas untuk dilihat oleh dunia gitu ya. Nah, tapi sejak itu kita konsisten mendorong terjadinya perwujudan senjata nuklir gitu ya, dan juga kita adalah koordinator disarmament perwujudan senjata negara-negara non-blok. Kita juga sangat berperan penting untuk mewujudkan Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone ya, kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara gitu. Nah,
saat kita berusaha untuk menggolkan perjanjian pelarangan senjata nuklir, Indonesia juga berperan sangat aktif dalam berbagai konferensi dan akhirnya menjadi salah satu penanda tangan perjanjian itu pada bulan September 1917 ya. Nah, hanya sekarang kita masih punya pekerjaan yang belum tuntas gitu. Karena perjanjian itu kan tidak cukup ditandatangani. Kita butuh ratifikasi 50 negara untuk menjadikan perjanjian itu menjadi hukum internasional yang mengikat ya, berkekuatan hukum. Nah, Indonesia masih belum melangkah ke sana. Nah, saya tidak tahu apa persoalannya. Apakah ini karena timingnya yang tidak tepat? Kita masih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang mungkin bisa jadi riskan dalam artian kita ditekan negara-negara pemilik senjata nuklir kalau kita berada di situ. Tetapi ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi kita karena banyak negara akan melihat kita ya. Karena kita sebagai koordinator di Salmamon di Gerakan Non-Blok, kita anggota G20. Kemudian kita anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kalau kita mengambil posisi itu gitu ya pasti akan memiliki dampak yang sangat besar bagi ratifikasi TPNB ini gitu. Belakangan ini kan juga kita melihat beberapa statement yang cukup mengejutkan sebetulnya dari beberapa kalangan pemimpin di Indonesia terkait dengan senjata nuklir. Ada yang mengatakan bahwa mungkin Indonesia perlu memiliki senjata nuklir dan selain karena pernyataan ini sifatnya sangat anakronistis seperti Bapak ceritakan tadi, ini sudah saya kira zamannya sudah sangat berbeda. Menurut Bapak kenapa ini ide yang konyol? Ya, saya kira ya dalam kehidupan sehari-hari kan juga banyak toh cara-cara untuk menjadi populer ya. Waktu disampaikan supaya Indonesia bisa diperhitungkan ya kita punya senjata nuklir aja pasti akan dilihat. Ya tentu saja media akan melihat kita, tapi melihatnya dengan cara apa itu kan yang menjadi persoalan gitu. Ya dalam keseharian kita juga lihat ya YouTube misalkan banyak orang tampil populer di YouTube tetapi dengan cara seperti apa gitu kan. Apakah kita hanya butuh diperhatikan orang dengan cara sekonyol-konyolnya kan juga tidak kita lah, kita itu negara besar, kita bisa bermain dengan memainkan kebesaran kita sebagai pemimpin di dunia. Kenapa harus berpikir dengan cara seperti itu? Dan argumen-argumen yang sering mengatakan bahwa kita butuh ini untuk keamanan itu juga sebetulnya sangat tidak berdasar juga, Pak, karena pada kenyataannya perhatikan negara-negara yang kemudian punya senjata nuklir semuanya punya masalah keamanan. Ya, justru kadang-kadang bulan-bulanan. Ya, justru itu seringkali menjadi sumber masalah keamanan baik ekonomi karena disanksi kemudian atau masalah keamanan karena orang merasa terancam segala macam. Jadi argumen keamanan tadi juga tidak bisa dan itu artinya juga kalau kita mau kemudian beralih dengan ke arah pengembangan senjata nuklir, ya kita harus meriset semua kebijakan luar negeri kita gitu. Ya. Kebijakan luar negeri kita di non-blok, kebijakan luar negeri kita di Asia Tenggara dan sebagainya itu menjadi tidak relevan toh dengan itu semua. Kita yang mendukung gerakan untuk memperjuangkan Asia Tenggara bebas senjata nuklir, tiba-tiba kita menjadi negara bersenjata nuklir. Dan tentu saja itu juga sangat bertentangan dengan konstitusi kita, Pak, soal perdamaian dan ketertiban dunia, Pak ya. Jadi betul. Saya kira sangat tidak sesuai gitu. Ya sangat. Ya kalau kita sekarang melihat senjata nuklir itu yang mengancam perdamaian dan kita ingin memilih senjata nuklir, berarti ya konstitusi kita dibalik aja. Baik, terima kasih Pak Muhadi. Saya kira ini perbincangan yang menarik sekali, perbincangan yang tidak terlalu lama, yang singkat, tapi mudah-mudahan berguna juga bagi para pendengar sekalian. Tentu saja harapan kita adalah agar dunia bisa bebas dari senjata nuklir, apalagi di tengah situasi yang serba tidak pasti hari ini, semakin banyak pemimpin yang impulsif, resiko penggunaan juga semakin besar, dan tentu saja kita juga berharap pemerintah Indonesia tidak pasif ya dalam proses ini, karena kita sebagai negara besar punya tanggung jawab terhadap dunia ya, dan punya tanggung jawab turut mewujudkan perdamaian dunia, karena kita tidak hanya mewakili diri sendiri tetapi juga mewakili banyak negara dari dunia ketiga juga yang mengharapkan kepemimpinan kita dan mewujudkan dunia yang lebih baik.
Terima kasih Pak Muhadi, terima kasih juga para pendengar yang mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.